sejarah yang luar biasa kaya. Jadi kita tadi makan siang sambil berdiskusi tentang sejarah dan mudah-mudahan ini menjadi penguat erat ikat tali persaudaraan kita semua. Kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, alhamdulillah sangat luar biasa. Sehingga ke depan supaya lebih bagus, rakyat makmur, sejahtera dan bahagia. Ada partai yang berusaha dihalangi PDI Perjuangan untuk masuk ke istana. Ia pun membahas perihal asal ambang batas presiden atau presidential threshold 20% yang dianggap mencederai demokrasi. Presidential threshold 20% adalah akal-akalan partai yang digawangi Megawati Soekarno Putri. Apa yang dialami Pak Anies Baswedan ini akan semakin banyak tentunya mendekati Pilpres 2024. Karena kalau sekarang saja ini serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan ini cukup masif, apalagi nanti kalau menjelang 2024. Memang kalau saya melihat sosok Pak Anies ini ditakuti oleh mereka yang berpeluang Pak Anies ini menang di Pilpres 2024. Seperti kemarin ada di beberapa tempat Pak Anies ini mau mengadakan acara, mau bersilaturahmi tetapi tidak diizinkan. Bahwa ada pesanan oligarki, ya kita tahu berbagai serangan terhadap Anies Baswedan selama 5 tahun ke belakang itu bertubi-tubi datang dan tidak ada yang berhasil. Rupanya di ujung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan terus diupayakan, dicari celah-celah dan minimal dalam pandangan publik seperti itu. KPU ini memperhatikan ada calon presiden yang silaturahmi. Apakah ini ada kaitannya atau tidak? Tetapi yang pasti Pak Anies ini ada yang mencoba menghalangi untuk melakukan kegiatan. Lampaui oleh Jokowi. Nah, karena itulah kemudian yang terjadi adalah wajar kalau kemudian dipasang presidensial threshold untuk menghalangi kandidat yang potensial. Karena Undang-Undang 23 tahun 2003 itu sebenarnya sudah benar-benar menjaring, maksudnya bisa menghalangi seorang itu menjadi presiden. Kalau Anies Baswedan maju, PDIP tak punya pilihan selain calon Ganjar Pranowo. Jika Anies Baswedan resmi dimajukan oleh Koalisi Perubahan sebagai calon presiden, besar kemungkinan PDI Perjuangan akan mengajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai lawan tanding. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing nilai keputusan ini mau tak mau akan diambil PDIP sebab Puan Maharani memiliki elektabilitas yang masih jauh jika harus bersaing dengan Anies. Di samping itu, jika duel ini terjadi, Emrus mengatakan jika Ganjar Pranowo bakal memenangkan kontestasi melawan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kalau Ganjar yang dimajukan berhadapan dengan Anies, saya kira bisa dimenangkan oleh Ganjar, kata Emrus seperti dikutip melalui tayangan kanal YouTube Indonesia Lawyer Club pada Minggu 15 Januari 2023. Hal ini berbeda jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lebih memilih Puan Maharani sebagai calon presiden. Menurutnya kemenangan Puan Maharani dalam Pilpres masih belum bisa diprediksi. Kalau misalnya Puan Maharani yang diajukan jadi calon presiden tetapi dengan catatan Anies maju dengan koalisi memenuhi syarat, PKS bisa dirangkul oleh Demokrat masih pertanyaan besar, terang Emrus. Emrus Sihombing mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo lebih mudah mendapatkan suara ketimbang Puan Maharani. Karena memang kita melihat dari sudut dukungan dan identitas tertentu, pengertian yang positif itu lebih bisa dimenangkan oleh Ganjar, jelas Emrus. Pada kesempatan ini, Emrus Sihombing juga memberikan penilaian bahwa jika Anies Baswedan tidak jadi mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka bisa saja PDI Perjuangan akan memajukan ketua DPP-nya sebagai wakil presiden pendamping Airlangga Hartarto. Oleh karena itu, kalau misalnya tidak jadi Anies dicalonkan karena kurang kursi, saya berhipotesa Puan Maharani akan maju jadi calon presiden, atau bisa saja alternatifnya adalah Airlangga calon presiden dipasangkan dengan wakil presidennya Puan Maharani, pungkasnya.